Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bil ilmi yarfa'u man yasha' wa bil jahli yahdimu man yasha'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlan nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasad wal ruh wa taubatan nusuh. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya rabbana urzuqna ya Allah taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina ya Allah ya Allah ya Allah fi sakaratil maut innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Khadimul Majlis Al-Baqi Al-Fannasuha wa ta'ala Allah bituli hayatih. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kemudahan segala urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Yang tak lupa pula kami hormati para orang tua kami, para sesepuh, bini sepuh, para pejuang daripada Rijalul Baha wa Nisaul Baha, para hadirin, hadirat dan pemirsa live stream dimanapun anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam penuh barakah ini Allah masih memberikan kita daripada beraneka macam ragam nikmat, daripada nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat panjang umur. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita dapat berkumpul kembali untuk menjaga keistiqomahan kita, untuk menjaga kemudawamahan kita dalam menghadiri majlis kita ini. Mudah-mudahan langkah kita semua dari rumah Pak Buya Allah jadikan daripada penyebab segala daripada diampuninya segala dosa-dosa kita, dimaafkannya segala kesalahan kita, diqabulnya segala hajat kita, amin amin ya rabbal alamin. Salat bertangkikan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada deretan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sambung di dalam pengajian kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Kita sudah mendengar daripada beberapa waktu yang lalu Pak Buya akan masing-masing kegemaran. Rasulullah punya kegemaran 3, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga punya 3, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab kemarin juga sudah kita ceritakan akan 3 kesukaan kesenangan beliau dari perkara dunia. Maka yang sekarang yaitu nasihat daripada Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu, yang mana juga beliau punya kesenangan daripada perkara-perkara dunia. Beliau punya daripada kegembiraan yang beliau senangi, sesuatu yang beliau inginkan dari perkara dunia yang selalu beliau kerjakan. Daripada 3 perkara tersebut yang dilaksanakan oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Faqala Uthman radhiyallahu anhu, Sayyiduna Uthman bin Affan, beliau ini juga merupakan daripada salah satu daripada menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menikahi 2 putri Nabi. Bukan langsung dinikahin dua-duanya, tidak. Yang pertama kali ya beliau menikahi Sayyidah Zainab, meninggal dunia. Kemudian baru menikahi Sayyidah Ruqayyah daripada putri keduanya, daripada dua-duanya putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dijuluki Dzunnurain, orang yang mempunyai 2 cahaya. Arti 2 cahaya ini adalah dua-duanya daripada putri Nabi dinikahi oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di sini beliau punya nasihat pula. 3 kegemaran beliau nih yang perlu kita contoh, yang perlu kita camkan. Jadi masing-masing sahabat Nabi perkara dunia pun ada yang menjadi kebiasaan yang beliau lakukan. Perkara dunia padahal
Tapi tiga-tiganya ini menjadi kegemaran beliau. Di masa hidupnya selalu dilaksanakan akan itu sesuatu. Yang pertama kata Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan, wa hubbiba ilayya minad dunya salas. 3 perkara dunia yang aku diberikan rasa cinta oleh Allah di dalamnya akan 3 perkara. Yang pertama perkara apa yang beliau senangi kata beliau? Isba'ul ji'an, memberi makan terhadap orang yang lapar. Jadi akhlaknya para sahabat, akhlaknya para ulama, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan akan makan, memberikan makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Ini akhlaknya para ulama. Tidak dicuekin orang-orang yang berada di sekitarnya. Tidak mau kenyang sendiri. Tidak mau dilihat untuk dia itu paling unggul sendiri, tidak. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan, beliau didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu Pak Bu, yang namanya ngelihat orang enggak bisa enggak ngasih makan. Ini akhlaknya keluarganya Nabi. Bahkan bukan beliau doang yang kayak begini. Di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan diceritakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Hasan. Ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain. Hasan dan Husain. Sayyidina Husain berada di Irak. Sayyidina Hasan tinggalnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Ini cucunya. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, putri daripada Sayyidah Fatimah bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasannya saja, beliau suatu saat tatkala sedang menjamu daripada orang-orang kota Madinah untuk makan siang. Jadi kebiasaan keluarga Nabi ini memang selalu memberi makan kepada orang-orang yang berada di kota Madinah, dikasih makan semuanya. Sayyidina Hasan tatkala beliau kedatangan ada seorang badui, seorang pedalaman dari kota Madinah, Bu, datang untuk ikut makan ke rumah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Makan beliau. Memang syaratnya makan di rumah beliau itu semuanya tamu boleh siapa aja makan siang. Oh, tiap hari open house kalau bahasa kitanya. Tiap hari open house. Tiap enggak daripada makan paginya, makan siangnya, makan malamnya silakan. Siapa aja mau makan datang. Suatu saat ada orang Baduy tatkala datang makan siang, tapi syaratnya memang makan di situ, enggak boleh ada yang dibungkus. Wah, enggak boleh ada yang dibungkus. Suatu saat tatkala orang Baduy ini datang ke rumah Sayyidina Hasan ikut makan, setelah makan beliau menyisakan makanannya, ceritanya dalam kisahnya. Ini makanannya dimakan orang Baduy, mau dibungkus karena enggak habis. Memang sengaja enggak dihabisin. Kata Sayyidina Hasan, ya akhil Badawi, wahai saudaraku daripada orang Baduy, makan di sini itu harus makan habis dan enggak boleh ada yang dibungkus. Persyaratannya seperti itu. Kalau memang enggak habis, nanti biar di sini nanti orang setelahnya nanti akan makan dan menghabiskan. Lalu apa Pak? Kata seorang Baduy tersebut, wahai Sayyidina Hasan, aku ingin bungkus ini makanan bukan untuk aku, katanya. Aku bungkus ini makanan tadi aku tatkala berangkat ke rumah ini aku lewat di sebuah kebun kurma. Di bawah kebun kurma itu, di bawah sebuah pohon kurma ada seorang kakek-kakek yang sudah menggigil. Badannya kurus menggigil, kelihatannya kelaparan. Maka saya bungkus ini makanan, nanti saya lewat situ lagi, saya ingin berikan kepada beliau. Tatkala itu orang Baduy, Pak, bilang mau bungkus nasi yang nanti akan diberikan kepada seorang orang tua tadi yang berada di bawah pohon kurma. Menangis Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Menangis terseduh-seduh. Sampai orang Baduy ini bingung, kaget. Apa dia salah ngomong katanya? Apa dia menyinggung perasaan Sayyidina Hasan, cucu Nabi?
Lalu kata Sayyidina Hasan, ya akhil Badawi, wahai saudaraku orang Badui, aku nangis bukan karena kesinggung terhadap omonganmu, bukan tersinggung terhadap ucapanmu, tidak katanya. Tapi yang membuat aku menangis itu kau tahu katanya, siapa orang yang kau lewat di bawah pohon kurma tersebut katanya. Aku enggak kenal, kata orang Badui. Kata Sayyidina Hasan, itu adalah ayahku katanya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bapak daripada Sayyidina Hasan. Kaget orang Badui tersebut. Lalu kata orang Badui, engkau ini menjamu orang satu kota Madinah. Engkau ini memberi makan orang satu kota Madinah. Tapi ada seorang ayahmu yang sedang kelaparan, menggigil badannya. Kata Sayyidina Hasan, apa Pak? Ya akhil Badawi, wahai saudaraku, itulah kebiasaan ayahku. Dalam kesehariannya beliau tidak mau makan terlebih dahulu sebelum orang-orang daripada kota Madinah, sebelum daripada tetamu-tetamu yang datang ke rumah ini kenyang terlebih dahulu. Setelah mereka kenyang, nasi apapun dari roti tersisa baru beliau makan daripada sisa tersebut. Akhlak daripada didikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, ini akhlak-akhlak para ulama. Enggak mementingkan perutnya, tidak mementingkan perutnya. Apalagi sang pemimpin yang punya kekuasaan harus lebih memperhatikan, memperhatikan. Ya, maka ini yang pertama kata Sayyidina Utsman bin Affan, isba'ul ji'an, dan ini merupakan daripada satu golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga rindu kepadanya. Ada juga biasanya orang kita yang rindu sama surga, kita yang rindu sama surga, tapi ini surga rindu sama itu golongan, sama itu orang. Karena Nabi dalam sabda mengatakan bahwasanya al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, surga rindu terhadap 4 golongan kata Nabi. Di antaranya wa mut'imil ji'an, mereka yang beri makan terhadap orang yang lapar. Penting ini, sangat penting. Jangan dilihat banyaknya, apapun yang diberikan dan diterima sama itu orang, itu termasuk daripada wa mut'imil ji'an, termasuk daripada wa mut'imil ji'an. Inilah daripada kebiasaan Sayyidina Utsman bin Affan yang pertama, wa isba'ul ji'an, memberi makan terhadap orang yang lapar. Yang kedua, wa kiswatul uryan, kebiasaan beliau, kesenangan beliau di dunia nih Pak, yaitu kiswatul uryan, memberi pakaian terhadap orang yang tidak mempunyai pakaian. Artinya daripada kedua yang pertama isba'ul ji'an wa kiswatul uryan, beliau intinya Sayyidina Utsman bin Affan adalah suka memberikan atau memenuhi hajat saudara muslimnya. Ini besar pahalanya, sebagaimana hadis arba'in kemarin kita baca itu, ya Pak Bu ya, tentang bagaimana pahala orang yang sering memberikan atau memenuhi daripada hajat daripada saudara muslim. Maka kata hadis Nabi dikatakan, man sa'a li akhihil muslim fi hajatin faqudiyat lah aw lam taqdi ghafarallahu lahu dzunubahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar wa kutiba lahu bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kata Nabi, orang yang suka memenuhi hajat seseorang Bu, tetangganya punya hajat, punya kebutuhan, ditolongin. Saudaranya lagi butuh apa, bawaannya pengen aja ngebantu. Nah ini orang peka banget nih, Masya Allah. Apa aja pengennya buru-buru ngebantu, baik bantu dengan tenaganya dan bantu dengan yang lainnya, yang penting mau ngebantu aja. Nah ini nih yang disebut dengan man sali akhihil muslim fi hajatin, suka ngebantu daripada saudaranya yang mempunyai kebutuhan. Yang kayak begitu kata Nabi itu Bu, kalau sampai di saudaranya muslimnya hajatnya terlaksana atau tidak terlaksana atau tidak terlaksananya hajat seorang muslim tatkala ia telah membantu, tatkala ia telah menolong, walaupun hajatnya enggak terlaksana, kata Nabi,
Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampunin yang pertama, dia punya pahala daripada diampuni dosa-dosanya, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang daripada dosa kecil habis. Cuman gara-gara itu doang tuh. Cuman gara-gara apa? Ngebantu hajat seorang muslim. Maka jangan dikira enggak ada untungnya. Jangan dikira cuman begitu doang, dapat capek doang. Tidak. Nabi sudah sabdakan perkara ini. Ada yang meninggal dunia dari tetangga, dia turun duluan. Ada saudara tetangganya yang bikin hajatan nikah, dia turun juga. Apa aja maunya ngebantu. Ya, mau aja dikit-dikit, mau aja maunya ngebantu. Nah, itu tuh orang yang pertama dia dapat pahala yang kayak begitu, kata Nabi, Allah ampunin dosa-dosanya. Yang kedua, pahala yang ia dapetin, kutiba lahu bara'atan. Allah tulis untuknya dua perkara, dua kebebasan. Bebas dari apa? Yang pertama, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Bebas daripada api neraka. Yang kedua, bebas daripada sifat munafik. Ini pahala yang bukan main. Karena kenapa ya? Sampai bisa memenuhi apalagi hajat seorang muslim. Jadi ayo, ya, ada hadis Nabi sudah kita pelajari. Nabi langsung yang berbicara, tidak akan dusta daripada sabda Nabi. Apa yang kita usahakan daripada untuk saudara kita yang muslim, semuanya, ya, apa aja dalam bentuk bantuan yang kita berikan, masya Allah, pahalanya begitu besar. Ya Pak Bu ya. Jadi apapun, ya, apapun yang kita bantu pasti Allah akan berikan daripada apa yang dijanjikan melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaian diberikan, ya. Ini zaman sekarang saya kira kalau pakaian insya Allah pada punya. Bahkan ya, ini perlu kita ambil pelajaran juga nih, ya, daripada pakaian-pakaian yang diberikan bukan nggak punya pakaian, ya. Bahkan di zaman sekarang ini masya Allah beli bajunya malah yang nggak pas sama badan, yang nggak pas sama badan, ya. Maka ini perlu kita perhatikan untuk anak-anak kita, tetangga kita, keluarga kita, khususnya dari kaum wanita. Ya, pakaian perlu yang menutup aurat. Perlu yang jangan sampai terlihat daripada aurat. Karena dalam sabda Nabi itu keras, Nabi sudah berbicara tentang aurat seorang wanita. Ya Pak ya, sudah sangat keras. Kita punya anak perempuan, hati-hati Pak. Kita jaga akan auratnya. Kata Nabi dalam sabdanya apaan Pak? Sinfani lam arahunwa. Sinfani lam arahuma finnar. Ada dua golongan katanya Nabi, yang Nabi lihat, baru tumben lihat tatkala ada di neraka. Nabi diperlihatkan tatkala itu sebuah neraka, Bu. Kata Nabi tatkala ngelihat itu neraka, baru ngelihat itu ada golongan yang kayak begitu, kata Nabi. Ya, ada golongan yang kayak begitu. Yaitu apaan? Yang kata Nabi, masya Allah, an-nisa kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat. Ya, wanita pakai baju tapi sama aja tidak memakai baju. Kenapa? Auratnya masih kelihatan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan. Jangan sampai walaupun bajunya tebal tapi kalau ketat tetap. Yang namanya definisi aurat di dalam fikih itu adalah tidak terlihat bentuknya dan tidak terlihat daripada warna kulitnya. Itu definisi aurat. Ya kalau kulitnya enggak kelihatan warnanya, tapi bentuknya masih terbentuk, yang tetap yang namanya itu dikatakan masih berbentuk aurat. Sama dengan kategori an-nisa kasiyat, ariyat, wanita. Mereka pakai pakaian tapi ariyat, seperti mereka telanjang. Ma'ilat, mumilat, yang mereka condong kepada pakaian-pakaian orang-orang kafir. Kata Nabi, apa yang kayak begitu, perempuan yang kayak begitu, Bu? Kata Nabi, la yadkhulunal jannah wa la yajidna rihaha. Jangankan masuk surga, kata Nabi, bau surganya aja enggak kecium. Bau surga, wanginya surga enggak kecium. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ya, maka yang namanya aurat harus diperhatikan. Apalagi yang pakai masih celana pendek. Ya, ini perlu diperhatikan. Yang laki-laki saja harus diperhatikan, karena aurat daripada laki-laki ma baina surra war rukbah, antara perut dan antara pusar dan lutut. Ini perlu diperhatikan.
Artinya inilah teguran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak Bu ya, perlu diperhatikan. Maka inilah dua daripada yang pertama, isba'ul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar, wa kiswatul uryan, dan memberi pakaian terhadap orang yang terlanjang, arti memberikan pakaian untuk menutup daripada aurat-auratnya. Yang ketiga kesenangan Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu wa qiraatul Quran. Oh, Masya Allah, bahkan di kitab ini maka dikatakan Bu, Sayyidina Utsman bin Affan beliau dikatakan ruwiya annahu khatamal Quran fi rak'atain fil lail. Beliau kalau sudah sholat sunnah Pak, Sayyidina Utsman bin Affan ya, bangun malam sholat sunnah 2 rakaat. Dalam 2 rakaatnya beliau dapat menghatamkan Al-Quran tiap malam. Dalam 2 rakaat beliau, dalam tahajud beliau cuma 2 rakaat tahajudnya, tapi ayat pada rakaat pertama dibaca 15 juz, rakaat kedua dibaca 15 juz. Masya Allah, ini akhlaknya para ulama nih Pak, kesenangan para ulama Bu. Bahkan dalam Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau dikatakan kalau di bulan Ramadan Imam Malik itu ya, pimpinan mazhab Maliki ya, beliau itu wa khatamal Quran 60 marrah. Imam Malik itu kalau udah masuk bulan Ramadan Bu, menghatamkan Al-Qur'annya sampai 60 kali. Ya, sampai 60 kali. Masya Allah. Khatmah bil lail wa khatmah bin nahar. Ya, pagi hatam, malam hatam. Pagi hatam, malam hatam. Ya Pak ya, ini udah mau masuk Ramadan nih Pak nih Bu. Ya, ayo berlomba-lomba. Ya, kira-kira kita hatam berapa kali? Ya, mau hatam berapa kali direncanain dari sekarang. Ya, direncanain dari sekarang. Ulama-ulama dulu begitu, mau masuk Ramadan udah punya rencana. Oh, Ramadan sekarang mesti hatam 3 kali, kemarin baru sekali, sekarang mesti 3 kali. Begitu. Ya. Kenapa? Biar kita dinilai oleh Allah orang-orang yang mencintai dalam membaca Al-Qur'an. Karena kata Nabi dalam sabdanya, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih. Orang yang baca Qur'annya lancar, kalau bahasa kitanya mahirun bih. Orang yang baca Qur'annya lancar, kata Nabi, wa huwa ma'asafaratil kiramil barara. Nanti dibangkitkan dengan para orang-orang yang alim, dengan orang-orang yang dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi bilang apa lagi? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u bih wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang baca Qur'annya masih terbata-bata, ya tata itu artinya terbata-bata. Kalau baca Qur'annya masih terbata-bata, pelan. Apa ada pahalanya kata Nabi? Ada. Ya, terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an saja kata Nabi lahu ajran. Setiap daripada dia baca, ya, setiap daripada huruf yang ia baca lahu ajran, punya 2 pahala. Punya 2 pahala. Jadi baca Al-Qur'an enggak lancarnya aja berpahala artinya. Ya, baca Al-Qur'an enggak lancarnya saja berpahala, kemauan yang sudah ada timbul dari dalam dirinya itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rencanakan, ya, mulai sekarang dibiasakan daripada membuka Al-Qur'annya, pagi di subuh dibuka, maghrib dibuka lagi. Ya Pak Bu ya, bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu an, pimpinan mazhab kita Pak Bu, beliau bilang apa? Kata beliau, tidaklah aku salat Isya lalu aku membuka mushaf Al-Qur'an. Beliau jadi kalau habis salat Isya Imam Syafi'i Bu duduk buka mushaf Al-Qur'an dan tidak menutupnya sampai subuh. Ya, itu Al-Qur'an dibaca tidak ditutup sampai subuh Pak, itu Imam Syafi'i bilang. Ya, tidaklah aku salat Isya lalu aku membuka mushaf Al-Qur'an dan tidak menutupnya sampai waktu subuh. Artinya malamnya beliau selalu dipakai bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini daripada orang-orang yang membaca Al-Qur'an adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempatkan diri kita, ayo sempatkan diri kita, walaupun 1 lembar. Ya Pak Bu ya, walaupun satu lembar enggak apa-apa. Ya, pagi selembar, habis maghrib selembar lagi, seenggak-enggaknya ada 1 lembar ayat yang kita baca. Yang kita baca. Ya, Al-Qur'an insyaallah pada punya semua di rumah. Bahkan banyakkan Quran yang orangnya di rumah mungkin. Ya Pak Bu ya, tinggal dibacanya doang. Nah, tinggal dibacanya agar menjadi orang yang betul-betul kata Nabi yang disebut ahlul Quran
ya ahlullah. Orang yang sering membaca Al-Quran itu adalah orang yang diakui keluarga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi, Al-Quran syafi'un. Al-Quran itu adalah sesuatu yang dapat memberikan pertolongan nanti tatkala di hari kiamat. Mudah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Setidaknya salah satu daripada kegemaran beliau bisa kita laksanakan. Apa itu memberi makan, apa itu memberi pakaian, atau daripada orang yang sering dan senang membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kullin salihah. Al-Fatihah.